luar biasa ya kita bisa ketemu lagi dalam Galilee live streaming service. Saya mau menyapa buat Anda yang saat ini join dalam live streaming. Anda nggak bisa nyapa kiri kanan ya yang di live streaming, tapi Anda bisa ketik shalom atau katakan salam kepada orang yang Anda lihat join bersama dengan Anda dalam live streaming. Yang di sini boleh lihat kiri kanannya lagi. Saya ikutin kata-katanya Ko Martin, kasih senyum. Walaupun gak kelihatan giginya gitu ya karena ada masker ya. Iya, puji Tuhan, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhan yang memegang kendali. Ini masih dalam sermon series yang sama seperti yang disampaikan oleh Pastor Jason beberapa minggu yang lalu juga. Pertengahan bulan lalu saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menikmati liburan gitu ya. Bukan liburan yang jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan kemana gitu ya, walaupun sekarang sudah bisa pergi tanpa harus PCR gitu ya, sudah lebih tenang gitu ya, karena biasanya yang PCR yang akan deg-degan gitu, mau pergi ternyata hasilnya nggak memuaskan gitu ya hasil PCR-nya. Ya tapi Tuhan kasih saya kesempatan buat istirahat gitu ya, dalam artian ya saya terpapar COVID-19 gitu ya, terpapar dengan COVID. Bukan 19 ya, COVID-22 kayaknya gitu. Karena kan sekarang sudah tahun 2022 gitu ya. Saya ingat waktu pertama kali COVID ada gitu, datang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia gitu ya, itu menggemparkan seluruh orang, seluruh tempat, orang-orang khawatir, termasuk kita gitu ya, termasuk gereja kita. Tapi ada satu hal yang kita kerjakan gitu, yang gereja kita kerjakan. Kita buat satu tim yang kita sebut namanya Galilee COVID Response Team gitu ya. Ini tim yang sangat luar biasa. Kita cari barang-barang yang diperlukan oleh rumah sakit seperti APD gitu ya, kemudian masker, kemudian apapun yang bisa kita lakukan, kita coba bergerak gitu untuk do something gitu waktu itu. Itu saya ingat pada waktu itu kita beberapa kali mengunjungi rumah sakit dan beberapa tempat gitu ya, ada teman-teman juga yang mengunjungi puskesmas dan yang lainnya, dan itu kita benar-benar percaya diri sekali gitu pada waktu itu gitu untuk keluar gitu ya, padahal waktu itu orang semua khawatir gitu untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Gak ada yang tahu waktu itu pun juga belum ada obatnya, belum ada vaksinnya gitu ya. Tapi waktu itu kami kerjakan hal tersebut gitu ya, kami bantu, kami pergi ke rumah sakit yang pada waktu itu banyak menampung pasien COVID gitu. Semua dikerjakan dengan sangat luar biasa gitu dengan teman-teman COVID Response Team. Gitu. Tapi kalau mau ditanya gitu, apakah takut gitu ya waktu kita pergi ke sana? Apakah ada rasa khawatir gitu? Apakah kita pede banget kita nggak kena COVID gitu? Enggak, takut juga. Pada waktu itu saya juga takut gitu ya waktu diajak sama Kak Okta gitu kan pergi. Waduh, yakin gak nih yang mau keluar gitu kan buat ke rumah sakit loh, di mana waktu itu banyak sekali orang yang terpapar. Gitu. Tapi thank God waktu itu kita gerilya gitu ya, lakukan yang terbaik yang bisa kita berikan, dan puji Tuhan kita nggak ada yang terpapar waktu itu. Gitu ya. Kita tidak menikmati COVID-19, tapi kita menikmati COVID-22 gitu ya. Iya, sekarang itu bilangnya ini ya, sarjana COVID gitu ya, saya juga sarjana COVID. Ada yang udah sarjana COVID juga gitu ya. Sekarang ini kita bilang kita semua ini sarjana COVID gitu yang sudah kena gitu ya. Tapi saya percaya apa yang kita alami gitu ya, yang saya alami gitu ya beberapa waktu lalu, dan mungkin rekan-rekan alami beberapa waktu yang lalu juga, ini semua berdasarkan izin daripada Tuhan. Ini benar-benar ada dalam izinnya Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Iya, semua hal yang terjadi, apapun yang terjadi itu berada dalam kendalinya Tuhan. Bahkan hal-hal yang seringkali membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita tidak tenang, yang mengkhawatirkan kita, semua itu berada dalam kendalinya Tuhan. Dan ini yang kita pelajari sama-sama, satu kebenaran ini yang akan kita pelajari sama-sama. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, jaya dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkau Raja Agung, penguasa atas segalanya. Saya mau garis bawahi, segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik Tuhan.
adalah milik Allah. Firman Tuhan inilah yang harus membuat kita percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Walaupun kita melewati masa-masa sulit, walaupun kita masih berada di masa pandemi, walaupun COVID-19 di luar sana masih nggak tahu gimana cara terpaparnya, gitu ya. Pada waktu saya terpapar juga kita semua mikir gitu ya, ini saya dari mana ya, saya dari mana ya, saya dari mana ya, gitu. Rasanya semua sudah menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tapi dikatakan Tuhan yang memegang kendali. Dia berkuasa sebagai pengatur yang punya otoritas penuh atas dunia ini. Dia yang menciptakan dunia ini, dia yang menciptakan kita, dia yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dia juga yang menjaga jalannya dunia ini. Amin. Semua berada dalam master plan-nya Tuhan, gitu ya. Rencana Tuhan itu luar biasa banget. Rencana Tuhan itu bukan cuma di awal-awal saja sebagai pencipta, no, tapi sampai hari ini dia menjaga segala sesuatunya dengan baik. Lalu muncul pertanyaan seperti ini, apakah saya mempunyai kehendak bebas? Gitu ya. Kalau tadi kita bilang bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apakah kita punya free will? Dalam kita katakan ini, yes, kita punya kehendak bebas, tetapi tidak dalam artian bebas yang sebebas-bebasnya. Berapa waktu lalu saya sempat mention bahwa kata bebas tidak sama dengan liar. Gitu ya. Bebas tidak sama dengan liar. Liar artinya melakukan segala sesuatu sesukanya tanpa melihat resiko, tanpa memikirkan apapun yang dampak yang akan terjadi. Itu liar. Tetapi bebas ada tanggung jawab di dalamnya. Free will yang Tuhan kasih ke setiap kita mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Dan Tuhan kasih kebebasan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kebebasan pada kita untuk menentukan respon kita terhadap situasi. Respon kita terhadap situasi, baik situasi yang menyenangkan, ataupun situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang sulit. Tuhan kasih kebebasan untuk kita menentukan respon kita. Itu akan membawa kita kepada resiko yang baik atau resiko yang mungkin mengikuti kehendak Tuhan. Namun pada dasarnya hidup kita sebenarnya sudah ada dalam master plan-nya Tuhan. Nah, ini agak-agak bingung gitu ya, gimana kok master plan-nya Tuhan sudah terencana dalam jangka panjang, tetapi kok kita masih punya kehendak bebas. Nah ini kita akan pelajari sama-sama ada 3 hal, impact atau dampak dari Tuhan yang memegang kendali atau kontrolnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan memegang kendali sehingga rencana-rencana kita ada batasnya ternyata. Planning kita ini ada batasnya ternyata karena Tuhan yang memegang kendali. Yang kedua, karena Tuhan memegang kendali, masalah-masalah di hidup kita ada tujuannya ternyata. Kesulitan kita, kerumitan di hidup kita, ternyata ada tujuannya. Dan yang ketiga, karena Tuhan yang pegang kendali, doa-doa kita ada dampaknya. Doa-doa kita ada impact-nya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, karena Tuhan yang memegang kendali, rencana-rencana saya ada batasnya. Rencana-rencana kita ada batasnya. Amsal 19 ayat yang ke-21. Amsal 19 ayat yang ke-21 kita buka sama-sama. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terencana. Banyak rencana di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Pernah Anda menyadari terkadang rencana yang kita buat sebaik-baiknya, kita sudah planning, kita sudah pokoknya persiapkan dengan sangat matang, tapi ternyata tidak berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita lihat ini, apakah ini tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, apakah rencana kita bisa dibilang gagal? Nah, saya pernah sharing kayak hal ini sebenarnya, tapi saya mau sharing lagi. Pada waktu saya sekolah, pada waktu saya SMP, gitu ya, saya masuk di sekolah SMP negeri yang cukup favorit di daerah saya. Dan pada waktu itu banyak hal yang mengubah kehidupan saya ketika saya ada di SMP. Gitu ya. Banyak hal yang membuat saya terbalik 180 derajat bisa dibilang. Pada waktu saya kecil, saya kalau ditanya gitu ya,
cita-cita kamu apa sih? Gitu kan anak kecil zaman dulu suka ditanya ya. Kalau sekarang YouTuber, gamers gitu ya atau apa gitu. Pada waktu saya bilangnya saya mau jadi pendeta. Gitu ya. Entah dari mana saya nggak tahu juga gitu kan pada waktu masih kecil. Mungkin saya melihat sosok hamba Tuhan yang membuat saya terinspirasi atau apa gitu dan saya percaya diri sekali namanya anak-anak gitu ya, pede banget ya. Yang lain mau jadi presiden, yang lain mau jadi pilot gitu ya, saya mau jadi pendeta gitu ya. Itu cita-cita waktu masih kecil gitu ya. Tapi tadi yang saya bilang gitu, pada waktu saya SMP, itu saya kayak terbalik 180 derajat gitu. Karena saya di sekolah negeri, pelajaran agama kan kita harus terpisah gitu ya. Ada kelasnya tersendiri di luar dari waktu sekolah. Dan pada waktu itu saya mulai suka bolos gitu, kemudian nggak datang kelas gitu, nggak datang pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan kekristenan lah. Gitu. Dan saya waktu itu masa-masa remaja gitu ya, dan saya mulai memikirkan kayak nggak cocok jadi pendeta kayaknya gitu ya, anak bandel gitu kan. Terus udahlah saya mulai pikirkan planning-planning yang lain. Oh kayak saya suka bidang ini, kayak saya suka bidang ini gitu ya, dan saya gak akan jadi pendeta lah gitu. Itu yang terjadi gitu ya pada waktu SMP gitu. Dan masuk SMA gitu ya, pada waktu mau masuk SMA saya mendaftar di sekolah negeri juga, SMA negeri, dan pada waktu itu pendaftaran sekolah negeri itu harus dengan NEM gitu ya. Dan masuknya itu standarnya tinggi gitu, kalau mau masuk SMA negeri favorit ya berarti nilainya harus tinggi. Kalau nggak tinggi ya nggak masuk, dan biasanya sekolah negeri itu pendaftarannya selalu belakangan gitu ya, udah akhir-akhir, kalau mungkin sekarang sekitar bulan Juni atau Juli gitu ya, mungkin baru-baru mulai pengumumannya diterima atau tidaknya. Dan ternyata saya nggak diterima gitu di sekolah negeri. Saya nggak masuk SMA negeri favorit yang saya waktu itu mau daftar. Dan rasanya itu kayak dapat ditimpuk batu yang sangat besar gitu ya. Karena saya sudah planning, saya sudah rencanakan semuanya setelah sekolah SMA, saya akan kuliah di kampus yang bagus dan seterusnya. Pada waktu itu saya rasanya kayak nggak bisa lanjut sekolah sebenarnya. Kenapa? Karena pendaftaran sekolah tutup semuanya gitu ya, sudah tutup gitu kan, sudah akhir-akhir bulan Juni mungkin ya kalau saya lupa gitu waktu itu. Jadi mau daftar sekolah swasta pun udah nggak bisa gitu. Mau daftar sekolah negeri apalagi udah nggak keterima gitu kan. Dan saya pikir wah apa saya harus berhenti sekolah dulu gitu ya setahun gitu ya karena gagal, tahun depan baru coba lagi. Gitu. Tapi ternyata Tuhan bawa saya untuk sekolah, ada satu sekolah yang waktu itu berafiliasi dengan gereja di mana saya beribadah, mereka masih bisa menerima murid baru lah gitu. Akhirnya saya masuk sekolah tersebut gitu. Nah, tapi ketika di sekolah tersebut, saya kayak dibalikin lagi gitu dari tadi yang di SMP itu bener-bener nggak mau ikut Tuhan lah gitu, dalam artian bahkan belajar pelajaran agama aja saya nggak ikut gitu kan. Tetapi di SMA saya ketemu dengan teman-teman saya yang mereka adalah orang-orang yang cukup kuat dalam iman mereka gitu. Bahkan kita punya small group waktu itu. Ini bukan kegiatan sekolah, ini benar-benar mereka bentuk sendiri small group. Saya tergabung dengan small group tersebut, kita punya kegiatan, kita belajar firman Tuhan sama-sama, kita bertumbuh sama-sama, dan Tuhan ingatkan kembali cita-cita saya yang dulu. Hey, kamu harus balik loh gitu maksudnya. Kamu gak boleh lari loh dari panggilan Tuhan gitu kan. Rencana kamu tuh harus as plan gitu ya, sesuai dengan rencana kamu yang dulu gitu. Gak bisa lari gitu ya. Kalau bisa dikatakan, apakah rencana saya yang sudah saya planningkan pada waktu masih SMP bisa dibilang gagal? Ya betul, gagal. Rencana saya yang gagal. Tapi bukan rencana Tuhan yang gagal. Secara pribadi saya gagal gitu ya, karena saya planning, saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi ternyata Tuhan gak jawab semuanya, Tuhan balikin lagi, sehingga saya bisa jadi pelayan Tuhan. Rencana saya gagal, tetapi rencana Tuhan tidak gagal. Amsal 27 ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Sikap kita yang salah ketika melihat planning, melihat rencana dalam hidup kita adalah karena kita membuat rencana tersebut berdasarkan asumsi kita. Kita membuat rencana di hidup kita hanya berdasarkan pikiran-pikiran kita saja. Oh ini bagus deh, berarti ini. Oh nanti 5 tahun lagi kayaknya bisa lah saya jadi ini.
Planning kita cuma asumsi, nggak ada dasarnya. Cuma ya udah namanya planning gitu ya. Bisa dibilang mungkin mimpi lah gitu, impian, asumsi. Saya berpikir bakal masuk SMA favorit, gitu, SMA negeri favorit. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Karena itu hanya asumsi. Sekali kita mau lihat firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 13 sampai yang ke-15. Yakobus 4 ayat 13 sampai ke-15 saya akan bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki kami akan hidup berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki rencana saya semuanya akan berjalan dengan baik. Ini sikap yang seharusnya. Karena Tuhan sebenarnya nggak melarang kita untuk membuat rencana. Gitu ya. Saya tegaskan lagi, Tuhan nggak melarang kita untuk mempunyai planning, mempunyai rencana. Tuhan nggak larang. Tetapi yang Tuhan mau kita bekerja sama, kooperatif dengan Tuhan. Ketika membuat rencana, kita bekerja sama dengan Tuhan. Tetapi satu yang pasti, yang harus kita ketahui bahwa rencana kita ini tentatif, gitu ya. Bukan rencana yang pasti. Dalam artian maksudnya, oh udah saya harus seperti itu, gitu ya, mutlak, gitu. Itu bukan, rencana kita tidak yang seperti itu. Karena balik lagi, yang kita buat hanya berdasarkan asumsi. Kita nggak buat dengan kepastian. Gitu ya. Iman yang dewasa, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, iman yang dewasa adalah iman yang fleksibel. Artinya kita membuat goal-goal dalam kehidupan kita, membuat rencana-rencana dalam kehidupan kita, tetapi membuatnya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika apa yang menjadi goal kita itu terlaksana, itu berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika rencana kita mungkin tidak terlaksana, itu berjalan juga bersama dengan Tuhan, tapi karena Tuhan tidak mau kita salah jalan. Makanya dia tidak memberikan kita kesempatan untuk dapat goal tersebut. Makanya itu yang dibilang iman yang tentatif. Dua hal yang bisa mengurangi kita stres gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita punya impian yang besar, kita terobsesi dengan impian kita, terobsesi dengan planning kita, itu bisa membuat kita stres kalau kita enggak dapatkan hal tersebut ya. Ada dua hal lainnya yang harus kita perhatikan. Jangan pernah memusingkan hal-hal yang kecil gitu ya. Kalau planning kita enggak berjalan sesuai rencana, itu yang terbaik sebenarnya buat kita. Itu harus ada di mindset kita gitu ya. Jangan kita pusingin, aduh ini kenapa hal yang saya planningkan tidak berjalan dengan baik, kenapa saya nggak masuk SMA favorit, kenapa saya nggak dapat ini, nggak dapat itu yang kita rencanakan. Kita pusing dengan hal kecil tersebut. Tetapi kita perlu sadari, ini yang kedua, bahwa hal itu kecil banget sebenarnya dalam perspektifnya Allah. Saya mau kasih gambaran begini, kita kan hidup pada masa kini gitu ya, sekarang yang kita jalani gitu ya. Kita nggak tahu masa depan, kita mungkin masa lalu kita pun juga kita lupa gitu ya. Ada hal-hal yang kita sudah lupakan gitu. Kita berada sekarang di tengah-tengah. Gitu. Otak kita, pikiran kita, kemampuan kita cuma yang saat ini. Itu yang sekarang kita sedang kerjakan, gitu, yang sekarang kita sedang lakukan. Tetapi jangan dibandingkan dengan perspektifnya Allah. Perspektif Allah melihat dari awal sampai akhir. Dia tahu nanti di akhirnya kita seperti apa. Kita nggak tahu akhir kita seperti apa. Makanya ketika kita berjalan dengan membuat planning dalam kehidupan kita, jangan kita seolah-olah kita tahu semuanya. Dari awal sampai akhir, pokoknya ini yang terbaik buat saya. Pokoknya endingnya saya harus seperti ini. Enggak seperti itu, tidak bekerja seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau kita kooperatif dengan Tuhan, kita libatkan Tuhan, kita tanya Tuhan dalam perencanaan hidup kita,
itu jauh lebih baik. Bahkan kalau kita nggak mendapatkan pun, ya kita tahu bahwa kita sudah melibatkan Tuhan dan Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Dalam artian mungkin Tuhan gak mau membuat kita terpuruk lebih dalam, stres lebih dalam, tapi Dia sudah memplanning, Dia sudah membuat rencana yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Amin? Amin? Iya. Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena Tuhan yang memegang kendali, masalah-masalah di hidup saya ada tujuannya. Hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, memiliki tujuan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Hidup kita, apa yang kita jalani itu tidak sama dengan film atau drama atau sinetron gitu yang seolah-olah panjang tidak ada ujungnya gitu ya. Hidup kita bukan seperti itu. Hidup kita bukan tidak terencana. Hidup kita bukan tidak ada artinya. Tapi Tuhan tahu sepenuhnya apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi di depan kita dalam kehidupan kita. Semua itu berada dalam rencananya. Hal-hal baik menyenangkan hal-hal yang baik dan yang menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita dan juga hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu atas seizin Tuhan. Makanya Dia menciptakan kita sebagai manusia gitu ya, makhluk hidup, bukan seperti robot yang dikontrolnya itu dalam artian digerakkan gitu ya. Seperti main wayang gitu, bukan seperti itu gitu ya. Tuhan bukan dalang yang menggerakkan kita. Pokoknya kamu harus jalan maju, harus geser ke kiri, harus geser ke kanan, atau harus melakukan yang seperti apa yang dikehendaki oleh si dalangnya itu. Bukan seperti itu gitu ya. Ada hal-hal yang tadi ya kita bahas gitu, bahwa Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Itu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memilih. Itu bahkan kalau kita bisa bilang dosa yang kita lakukan atau hal-hal tidak baik yang kita lakukan pun juga itu bukan kehendak Tuhan sebenarnya. Itu. Makanya di doa Bapa kami di-mention, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya kita melibatkan Tuhan gitu ya. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan saya itu sesuai dengan kehendakmu atau tidak gitu kan. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu memiliki resiko gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita melihat hal-hal sulit yang terjadi dalam kehidupan kita tuh seperti apa gitu ya. Hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu Tuhan yang kasih? Masalah-masalah di hidup kita, kesulitan di hidup kita, apakah Tuhan yang berikan kepada kita? Kalau kita berkaca dengan hal yang tadi, bahwa kita memiliki kehendak bebas, Tuhan tidak menempatkan masalah dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan izin untuk kita mengalami hal tersebut. Tuhan kasih kesempatan buat kita mencicipi hal-hal tidak enak. Tujuannya apa? Banyak, mungkin mengajarkan kita, membuat kita belajar, membuat kita mengerti bahwa arti hidup kita seperti apa. Atau Tuhan juga bisa memakai kita sebagai perpanjangan tangannya untuk menjangkau orang lain. Ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka diberkati atau mereka belajar dari kehidupan kita. Tuhan pakai Paulus, itu ya, ini yang saya mention juga beberapa waktu lalu. Semua Paulus miliki gitu ya, dia seorang yang pintar, dia seorang yang hebat. Bahkan ketika dia mengenal Tuhan, dia menjadi seorang rasul yang sangat dihormati. Penginjilannya itu luar biasa. Tetapi kenapa Paulus harus mengalami hal yang tidak menyenangkan di akhir hidupnya? Ketika sudah tua, Paulus harus dipenjara. Di dalam penjara dia terkekang sekali gitu ya.
Bahkan kalau sejarah mengatakan bukan cuma di dalam penjara saja, tapi kakinya pun juga sampai dipasung. Dia nggak bebas, terkekang. Tetapi Tuhan punya tujuan yang luar biasa gitu memakai kehidupan Paulus. Bahkan di dalam penjara pun dia bisa memberitakan Injil Kristus kepada kepala penjara. Orang-orang di sekitarnya mendengar, melihat kesaksiannya Paulus, mendengar kesaksiannya Paulus. Bahkan di dalam penjara pun dia bisa menulis surat untuk jemaat-jemaatnya. Yang bukan cuma memberkati orang-orang pada masa itu yang menerima surat, tapi sampai hari ini kita pun juga diberkati dengan surat-surat tersebut. Apa yang dialami Paulus memiliki tujuan. Masalah yang Paulus alami ada tujuannya. Daniel, Tuhan izinkan masuk ke dalam gua singa. Daniel bukan orang yang gak kenal Tuhan. Dia orang yang paling setia, bisa dibilang pada masa itu. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, bahkan ketika bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka melarang orang-orang Yahudi untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh Daniel, dia tetap melakukan hal tersebut, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Kira-kira bisa nggak Tuhan nggak masukkan ke gua singa? Ya bisa aja, mungkin Tuhan tutup mata para penjaga sehingga nggak melihat ketika Daniel berdoa gitu ya. Tapi Tuhan kasih izin loh, Daniel masuk ke dalam gua singa. Tapi yang Tuhan lakukan, Tuhan gak membiarkan Daniel mati pada waktu itu. Tuhan menutup mulut singa, sehingga Daniel masuk ke dalam gua singa tapi dia tetap hidup. Dia keluar dalam keadaan hidup. Orang-orang amazed dengan apa yang terjadi. Mereka gak tahu apakah Daniel ini seorang dewa atau apa gitu pada waktu itu. Tetapi yang mereka tahu bahwa Daniel memiliki power. Makanya Tuhan taruh akhirnya Daniel menjadi orang yang cukup dipandang di Babel pada waktu itu. Sadrak, Mesak, Abednego masuk juga ke dalam dapur api. Tapi Tuhan membiarkan mereka tetap hidup, keluar dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita kadang-kadang seperti itu, gitu ya. Mungkin nggak enak terjadinya dalam kehidupan kita. Mungkin menyakitkan. Tetapi Tuhan pakai apa yang kita alami sebenarnya bukan cuma untuk menyiksa kita, no. Tapi Tuhan pakai untuk kita bisa menjadi kesaksian buat orang di sekitar kita. Untuk menyatakan kasih Kristus. Berat memang. Tetapi at the end, Daniel menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan, bahkan dikasihi oleh raja-raja. Satu lagi contoh kisah dalam Alkitab yaitu Ayub. Kita tahu semua gimana kisah Ayub. Dia seorang yang mengenal Tuhan, dia seorang yang mengasihi Tuhan. Di masa di mana belum banyak orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Tetapi Ayub tetap menjalankan ibadahnya. Ayub tetap kenal dengan Tuhan. Ayub diberkati dengan harta yang melimpah, keluarga yang lengkap. Tetapi apa yang terjadi? Dalam sekejap, semuanya musnah. Dalam sekejap, hilang keluarganya, hartanya, anak-anaknya. Dia harus mengalami sakit. Bahkan yang tersisa gitu ya sudah semua habis dalam kehidupan Ayub. Yang tersisa istrinya. Bukan istrinya yang menguatkan dia, tapi istrinya yang bilang, kayaknya kamu buat dosa nih sama Tuhan. Atau kayaknya Tuhan udah gak sayang lagi nih sama kamu. Ngedumel terus. Gitu ya. Kalau jadi Ayub, saya gak tahu gitu ya. Kalau kita jadi Ayub, kuat gak kita seperti itu? Tapi ini yang dikatakan oleh Ayub. Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, iblis yang pada waktu itu berusaha menjatuhkan Ayub, gitu ya, udah kalah total langsung.
Di ayat yang terakhir pun dalam kitab Ayub dikatakan bahwa Ayub sedikit pun tidak menyalahkan Tuhan. Sedikit pun gak ada terucap oleh Ayub bahwa ini karena Tuhan nih yang membuat saya jadi susah, yang membuat saya jadi sulit. Tuhan kasih izin itu ke Ayub gitu ya. Tuhan kasih izin ke iblis untuk mencobai Ayub. Gitu. Tapi punya tujuan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini respon yang benar-benar tepat. Gitu ya. Seperti Ayub. Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang memegang kendali bahkan seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan, kesulitan, apapun itu, semua berada dalam kendalinya Tuhan, semua berada dalam kehendaknya Tuhan. Yang terakhir, karena Tuhan memegang kendali, doa-doa saya ada dampaknya. Karena Tuhan pegang kendali, doa-doa kita punya dampak. Mungkin kita seringkali pernah berpikir gitu ya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk hal ini. Tapi kenapa Tuhan gak jawab? Saya menggumulkan hal ini sudah sejak lama. Tapi kenapa Tuhan gak jawab? Kita tahu seperti Hana ya, ketika dia berdoa mati-matian supaya Tuhan gak mempermalukan dia. Tapi seolah-olah Tuhan gak jawab, Tuhan gak dengar. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dengan singkat saya mau bagian hal ini. Ada 3 alasan kenapa Tuhan gak menjawab doa kita. Yang pertama, Tuhan bukan jin lampu. Yang tinggal kita gosok lampunya kemudian keluar kasih 3 permintaan langsung dikasih. No, Tuhan gak bekerja dengan cara seperti itu. Ingat, Tuhan tahu perspektif yang lebih luas buat kehidupan kita. Tuhan lagi bawa kita ke hal yang menyenangkan sebenarnya. Yang mungkin dalam pikiran kita gak pikirkan hal tersebut gitu ya. Oh, ini saya maunya seperti ini Tuhan, ini yang paling baik buat saya. Oh no, Tuhan lihat perspektif yang lebih luas. Yang kedua, terkadang orang-orang Kristen berdoa dalam konflik. Misalnya kita punya favorit gitu ya, dalam pertandingan sepak bola, kita punya klub yang favorit. Kita berdoa supaya klub ini menang gitu ya. Pokoknya harus menang, MU atau apa gitu ya. Emang orang-orang yang di sebelahnya yang lawannya gak berdoa juga gitu. Dia berdoa juga gitu supaya klubnya menang gitu. Doa kita doa yang egois kadang-kadang. Karena kita sedang berada dalam konflik. Yang ketiga, dan ini yang alasan yang sebenarnya paling tepat adalah Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu apa yang paling tepat buat kita. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Garis bawahi kata menurut kehendaknya. Apakah doa-doa kita sudah menurut kehendaknya? Apakah doa-doa kita sudah sejalan dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa yang paling tepat sebenarnya. Kita gak bisa paksakan kehendak kita gak bisa paksakan rencana dalam kehidupan kita gak bisa paksakan
setiap planning-planning kita harus terjadi dalam kehidupan kita, no. Tapi kita harus berjalan sesuai dengan kehendaknya, bahkan di dalam doa kita. Ingat, Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang tahu dari awal sampai akhir di kehidupan kita. Kesulitan, masalah, tekanan, persoalan hidup, stres, apapun itu. Ingat, ini semua berada dalam jalannya Tuhan sebenarnya. Dalam planningnya Tuhan. Ayo kita belajar gitu sama-sama gitu ya. Melihat dari perspektifnya Allah. Belajar dari Allah. Ketika mengalami kesulitan dalam hidup, ingat, oh terima kasih Tuhan. Mungkin masalah ini membuat saya lebih dewasa. Mungkin masalah ini bisa menjadi pelajaran berharga buat saya dan juga buat orang lain. Itu adalah satu sikap yang sangat dewasa, iman yang sangat dewasa yang ada dalam kehidupan kita.